Apa ini maksudnya, Dek? Apa maksudnya kayak gini nih? Pemilik indekos ini marah-marah saat mengetahui kamar yang disewakannya kepada seorang wanita dipenuhi sampah yang menumpuk. Kamu apa ini maksudnya, Dek? Pemilik kos yang melihat kamar wanita itu kaget dan merasa jijik melihat penampakan kamar kos seperti kapal pecah. Awalnya pemilik kos heran karena koridor kos terus digenangi air. Setelah ditelusuri, ternyata air tersebut berasal dari salah satu kamar kos yang ditinggali wanita itu. Sampah plastik menumpuk di sejumlah penjuru kamar. Bahkan kasur yang ditiduri wanita itu terlihat kotor dan dipenuhi sampah. Kondisi kamar mandi juga dipenuhi pakaian kotor yang menumpuk. Kamu sengaja mau merusak kos ini? Loh. Sontak sang pemilik kos langsung memarahi dan menyuruh wanita itu untuk keluar dari kamar kosnya. Sementara wanita tersebut tampak salah tingkah. Video tersebut pun viral di media sosial dan menarik perhatian warganet. Diduga wanita tersebut mengidap hoarding disorder. Pantas kamu nggak pernah mau nunjukkan kamu buka pintu. Perkenalkan, nama saya Rangga Trisna Pandika dengan NIM 113250138. Bentar lagi saya akan mewawancarai anak kos yang ada di sini bagaimana dampak dari poster yang saya tempel di kos ini. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini bersama Mas. Halo semuanya, saya Muhammad Naufal Subisuda, biasa dipanggil Naufal. Oke, Mas Novel di sini udah berapa lama nih di kos ini nih? Kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun. Menurut Mas Novel, untuk kebersihan lingkungan di sini, terus cara anak kos buat hemat listrik tuh gimana? Menurut saya pribadi ya, kebersihan di lingkungan kos ini masih belum cukup, Mas. Karena kesadaran dari anak-anak kos ini kurang. Makanya kita perlu lebih aktif, lebih untuk menjaga kebersihan, Mas. Menurut Mas Novel sendiri nih, kenapa kita sebagai anak kos nih perlu menjaga kebersihan dan berhemat listrik lah? Karena yang pertama untuk menjaga kebersihan karena agar lingkungannya itu pertama ya sudah tentu bersih, biar enak dilihat, enak dipandang juga, enak ditempati. Soalnya kan emang kebersihan itu sebagian dari iman juga, Mas. Terus kalau hemat listrik ya lebih harus ya, soalnya kan apalagi kita kan perantau nih, belum kerja, kuliah. Nah itu hemat listrik itu perlu karena kita sebagai perantau di sini tuh berkecukupan juga, Mas. Menurut Mas Novel nih, dengan adanya poster seperti yang saya tempel barusan ini akan berdampak kepada anak kos ya? Oh, berdampak banget, Mas. Makasih banget. Ini agar terlihat oleh anak-anak kos agar lebih sadar lah, lebih dengan kebersihannya itu lebih lebih ya gitu lah, Mas. Lebih sadar lah, Mas. Soalnya Terima kasih ya Mas Novel ya. Semoga kosnya
terus bersih dan hemat listrik ya Mas. Semoga kesadaran anak kos lebih ditingkatin lagi ya. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Kami tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada anggota KOS Valencia 6, tapi kami juga memberikan beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menjaga bumi ini. Salah satu langkah paling sederhana yaitu mematikan listrik ataupun mematikan lampu di siang hari, yang dimana ini merupakan langkah yang sangat sederhana yang sangat bisa membantu keberlangsungan bumi kita di masa depan nantinya. Masih banyak sekali lingkungan yang masih kurang diperhatikan. Hal ini bisa terjadi karena masih kurangnya kesadaran dari setiap individu yang ada di lingkungan tersebut. Tapi apakah teman-teman pernah menyadari bahwa menjaga lingkungan, menjaga bumi bukan hanya tentang melakukan hal-hal besar seperti mencegah dari pengerusakan lingkungan secara besar-besaran, tapi bisa kita mulai dengan hal-hal kecil seperti menjaga keadaan lingkungan sekitar dan juga melakukan penghematan dalam energi listrik untuk ketersediaan energi masa depan. Listrik merupakan kebutuhan sehari-hari yang sangat penting untuk setiap orang. Tapi masih banyak sekali orang-orang yang melakukan pemborosan dari energi listrik, yaitu dengan melakukan kebiasaan buruk seperti lupa untuk mematikan listrik atau menggunakan barang-barang yang tidak terpakai tapi membutuhkan energi listrik. Jika ini terus berlanjut, ini bisa menyebabkan biaya atau kebutuhan dari energi listrik sendiri terus meningkat. Tidak hanya tentang ekonomi, tapi hal ini juga bisa berpengaruh pada lingkungan sekitar dengan memperburuk lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mari kita membangun kebiasaan yang baik dan mulai dari diri kita sendiri. Menghemat energi dan menjaga kebersihan kos merupakan bentuk sederhana dari bela negara. Dengan menggunakan air dan listrik secukupnya dan juga menjaga lingkungan sekitar kos sudah menunjukkan sikap disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar, serta menunjukkan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai aksi nyata tentang menghemat listrik dan juga kebersihan lingkungan terhadap KOS Valencia 6 di Yogyakarta. Semoga kegiatan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penghuni KOS dan masyarakat sekitar betapa pentingnya menjaga listrik, menghemat listrik, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih terhadap penghuni KOS Valencia 6 di Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara tidak selalu dilakukan melalui hal-hal yang besar. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti menghemat energi dan menjaga kebersihan kos. Walaupun terlihat sepele, kebiasaan ini memiliki dampak yang besar jika dilakukan secara konsisten. Menghemat energi dapat dimulai dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut charger setelah dipakai, dan menggunakan alat elektronik seperlunya, dan menghemat penggunaan air. Dengan begitu, kita ikut menjaga sumber daya alam agar tidak terbuang sia-sia. Selain itu, menjaga kebersihan kos juga merupakan bentuk tanggung jawab, seperti membersihkan kamar secara rutin, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kamar mandi dan area bersama tetap bersih, akan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang bersih juga dapat mencegah berbagai penyakit dan membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih baik. Melalui kebiasaan sederhana ini, kita belajar menjadi pribadi yang disiplin, peduli, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari semangat bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai hari ini, dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar, karena tindakan kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, lingkungan, dan Indonesia.